Selamat pagi, selamat siang, selamat sore untuk kita semua para petani dimanapun berada. Semoga Anda sekalian selalu sehat dan sukses selalu dalam berkebun. Oke, kali ini saya akan mengenalkan hasil pengamatan hama dan penyakit tanaman cabai beserta cara pengendalian baik secara alami maupun menggunakan pestisida. Oke, sebelum kita ke tutorialnya, sahabat sekalian, silakan tekan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan video-video berikutnya. Oke, berdasarkan hasil pengamatan tanaman cabai milik petani Landung, maka dapat disimpulkan bahwa tanaman cabai milik petani tersebut sudah diserang oleh hama dan penyakit tanaman cabai di atas rata-rata atau di atas ambang ekonomi. Maka teknik pengendalian hama dan penyakit tanaman ini juga sudah dinyatakan terlambat. Oleh karena itu, di sini kami akan memberikan beberapa tips dan trik untuk mengendalikan hama dan penyakit pada tanaman cabai, baik itu masih di bawah ambang batas ekonomi maupun sudah di atas ambang ekonomi. Oleh karena itu, sebelum kita memberikan tips dan triknya, maka kita akan memberikan dulu atau mengenalkan dulu hama dan penyakit tanaman cabai. Ya, jadi di sini kita mengenalkan dulu ada beberapa jenis hama dan penyakit tanaman cabai yang sangat krusial, yang sangat merugikan petani cabai. Oke, yang pertama adalah hama thrips. Hama ini dapat menyerang tanaman dengan menghisap cairan permukaan bawah daun, lebih khususnya daun cabai yang masih muda. Gejala lain yang ditandai dengan bercak keperak-perakan. Oke, untuk pengendalian hama thrips ini yang paling pertama sekali yaitu harus menggunakan MPHP mulsa plastik hitam perak agar dapat mengurangi serangan hama thrips. Yang berikutnya adalah sanitasi dan pemotongan bagian yang sudah terkena hama thrips. Oke, selanjutnya yang kedua adalah lalat buah. Ya, hama lalat buah ini dapat ditandai dengan gejala adanya titik hitam pada bagian pangkal buah. Bintik hitam ini dapat dipengaruhi oleh lalat dewasa yang memasukkan telurnya pada buah cabai. Serangan ini pun atau serangan berat terjadi pada musim hujan. Oke, pengendalian ada beberapa. Yang paling pertama adalah kita dapat melakukan rotasi tanaman. Karena cara ini untuk mengurangi serangan hama lalat buah. Yang kedua adalah pemusnahan buah. Buah tanaman cabai yang sudah diserang oleh hama lalat buah dapat kita petik dan dibuang ataupun dibenamkan dalam tanah. Dan yang ketiga adalah pemasangan perangkap lalat buah. Untuk pemasangan perangkap lalat buah ini dapat kita gunakan yaitu zat Pitherogenol atau obat Pitherogenol yang dapat disediakan di toko-toko pertanian ataupun kios-kios pertanian. Yang ketiga adalah kutu kebul. Ya, kita tahu bahwa gejala serangan dari kutu kebul itu terdapat pada daun berupa bercak nekrotik. Populasi yang tinggi itu dapat menghambat pertumbuhan tanaman cabai. Pengendalian dapat kita lakukan yaitu dengan sanitasi lahan atau pembersihan lahan di sekitar tanaman cabai agar bebas dari OPT. Yang berikutnya adalah tumpang sari antara cabai dengan tanaman jagung. Hama yang keempat yaitu tungau. Tungau itu dapat menghisap cairan dengan tanaman yang masih muda sehingga daun tanaman tersebut berubah warna menjadi hitam kecoklatan ya. Serta pengendalian yang dapat kita ambil di sini yaitu pemanfaatan musuh alami. Yang kedua adalah menggunakan akarisida yang efektif yang sesuai dengan anjuran Kementerian Pertanian. Penyakit tanaman cabai salah satu penyakit yang sangat krusial dalam budidaya tanaman cabai yaitu layu fusarium. Gejala ini dapat ditandai dengan tanaman tersebut layu keseluruhan hingga mati. Maka pengendalian yang kita ambil atau yang kita gunakan atau yang harus kita terapkan di sini yaitu dengan melakukan sanitasi atau pembersihan lahan dengan mencabut dan memusnahkan tanaman yang sudah diserang layu fusarium. Yang kedua adalah dapat menggunakan fungisida yang efektif. Penyakit tanaman cabai yang kedua yaitu penyakit busuk buah. Gejala yang nampak pada serangan penyakit busuk buah yaitu dapat ditandai dengan munculnya bercak yang agak mengkilat, sedikit terbenam dan berair, berwarna hitam kecoklatan.
Nah, pengendalian yang kita lakukan di sini yaitu sama dengan layu fusarium, di mana kita dapat melakukan sanitasi dengan mencabut dan memusnahkan tanaman yang sudah diserang dan dapat menggunakan fungisida yang efektif. Penyakit yang ketiga yaitu penyakit bercak daun. Penyakit bercak daun ini dapat menimbulkan kerusakan pada daun, batang maupun akar. Maka pengendalian yang dapat kita lakukan yaitu yang paling pertama adalah perbaikan drainase. Yang kedua yaitu sanitasi atau mencabut dan memusnahkan tanaman yang sudah diserang oleh penyakit bercak daun tersebut agar tidak dapat merambat ke tanaman yang lainnya. Oke, selanjutnya pengendalian hama cabai secara alami. Maka di sini kami akan memberikan beberapa tips untuk mengendalikan hama cabai secara alami. Yang paling pertama yaitu kita dapat menggunakan atau memanfaatkan daun tembakau untuk pengendalian hama cabai. Untuk mengatasi daun cabai yang keriting, maka Anda sekalian bisa menggunakan sunlight sebagai pengganti pestisida. Karena cara ini sudah terbukti cukup ampuh untuk mengatasi keriting daun cabai. Oke, terima kasih kepada sahabat sekalian sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat, dan jika ada pertanyaan maka silakan tinggalkan di kolom komentar menjadi bahan refleksi kami, serta dukung terus channel saya dengan mengklik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya teman-teman. Terima kasih sudah selalu support channel saya, dan sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Salam bertani dan salam petani muda milenial.